Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Mercaeo, bab 33 hanya mantan. Di sampingnya ada orang yang bergegas berlari ke sana. Lucia mengangkat kepalanya dan melihat seolah ada segerombongan orang yang mengepung di sana. Entah siapa yang bisa menikmati dibeginiin. Ketika dia ingin mendekat dan melihatnya, terlihat Yil juga ada di sana. Kakak Song. Lucia tersenyum dan berlari kecil ke arahnya. Yil jelas tidak mendengar panggilan Lucia. Dan dia tidak tahu apa yang terjadi, seolah seluruh orang di rombongan bergeser beberapa langkah ke sebuah arah, dan setelah itu semua orang berhenti. Mereka menatapi sebuah arah. Ketika Lucia mendekat, awalnya orang yang berkumpul langsung bubar. Yil memegang gelas arak dan pergi sambil mengobrol bersama beberapa orang. Song, aduh, Lucia hampir tabrak dengan orang lain. Dia bergegas meminta maaf. Ketika mengangkat kepalanya, Yil Song sudah pergi menjauh dengan orang lain. Dia mengertakkan giginya dan berencana ingin maju. Gavin entah tiba-tiba muncul dari mana, dia bergegas menarik tangan Lucia dan menariknya ke samping. Lucia melihat lelaki yang mengenakan jas yang sangatlah tampan di hadapannya ini. Seketika dia tercengang dan bertanya, "Mengapa kamu ada di sini?" Gavin tidak sadar menggunakan pot bunga untuk menutup badannya sendiri, barulah berkata, "Aku tentu saja melambangkan perusahaan kami. Malam ini meskipun adalah acara tahunan Kota Tong. Namun di dalam industri akan ada banyak orang yang sengaja datang untuk menyapa dengan sesama industri, terlebih orang dari Zenny Corp, jadi orang-orang tadi juga tidaklah terlihat aneh." Lucia menjawab, "Kalau begitu kamu lambangkan perusahaanmu dengan baik." Ketika dia berkata, tatapannya masih mencari di area acara, tidak lama kemudian dia lalu menemukan Yil. Lucia tidak sadar tersenyum dan langsung akan pergi. Gavin menarik tangannya, "Mau kemana?" Lucia tidak senang dan mengerutkan keningnya. "Aku mau bertemu dengan orang yang aku kenal." Ada orang yang lewat, Gavin tidak sadar menggunakan punggungnya untuk menutupi Lucia dan berbisik, "Tidak boleh pergi." "Kamu ini sungguh." Lucia menatapinya dengan bingung, dia menahan marah. "Jika kita semua datang demi urusan bisnis, apakah kamu bisa bedakan urusan bisnis dengan urusan pribadi?" Seingatnya ketika bertemu dengan orang ini sangatlah tegas dan lincah. Mengapa sekarang malah begini terus? Gavin masih saja tidak mau lepas tangan. "Kamu datang bersama Carson. Kamu mau pergi mencarinya." Carson lagi. Entah bagaimana cara Carson menyinggungnya. Lucia menarik nafas dalam, "Aku memang datang bersama direktur Lu. Namun orang yang mau aku temui sekarang bukanlah dia. Sekarang apakah kamu sudah boleh biarkan aku pergi?" Lucia mengelak tangan yang ditarik oleh Gavin. Namun Gavin tetaplah tidak melepaskannya. Lucia mengangkat kepala dan menatapinya, dia berkata, "Kamu kalau masih titka mau lepas, awas saja aku gigit kamu." Gavin mencibir, dia berkata, "Hari ini Gavin juga datang." Lucia awalnya sudah benar-benar bersiap akan menggigitnya. Ketika mendengar nama Gavin, dia langsung kaget. Gavin lalu menunjuk ke arah tengah area. Lucia melihatnya dan terlihat di tengah sana ada seseorang yang tengah mencari orang kemana-mana. "Itu adalah sekretaris milik Gavin," kata Gavin. Saat ini Robert masih mencari Gavin, tadi jelas ada lihat mengapa sekejap saja langsung menghilang. Dari sini meskipun Lucia memang tidak bisa mendengar jelas suara Robert. Namun dari bentuk mulutnya, bisa diketahui bahwa itu adalah Direktur Gu. Lucia seolah ingat bahwa sebelumnya orang ini yang lewat di sampingnya. Nama yang dipanggilnya juga Direktur Gu. Gavin mendekati Lucia dan berkata dengan santai, "Gavin tahu hari ini kamu juga datang, dia pasti tengah mencarimu kemana-mana." Di dalam rumah sakit, suara Lucia Pei yang penuh dendam masih seolah terdengar di samping telinganya. Lucia tidak tahan dan gemetaran, indera keenamnya memberitahunya bahwa mantan tunangannya bukanlah orang yang mudah untuk disinggung. Jika ketahuan olehnya dia ada di sini, maka dirinya pasti gawat. "Ikut aku." Gavin memegang tangannya dan membawanya keluar dari area acara dengan mudah. Di luar sana entah sejak kapan turun hujan dan tiupan angin terasa sejuk, Lucia langsung sadar. Dia berhenti dan menatapi lelaki di hadapannya,
Tunggu sebentar, kapan kamu tahu? Gavin mengerutkan keningnya, apa? Masalah aku dan Gavin. Kapan kamu tahu? Gavin lega. Dia mengira apa yang dimaksud Lucia. Gavin menarik tangan Lucia lagi dan berjalan ke depan minimarket untuk bersembunyi dari hujan. Dan sambil berkata, tiba-tiba ada orang yang muncul dan bilang mau menikah denganku. Aku jika sama sekali tidak mengecek identitasnya, bukankah aku bodoh sekali? Lucia terlihat canggung, perkataannya bagaikan Lucia seperti orang bodoh saja. Kalau begitu, kamu sudah tahu masih berani menikah denganku. Kamu tidak takut Gavin tahu? Lucia malah sedikit khawatir untuknya. Tidak disangka Gavin malah tersenyum, mana mungkin dia akan tahu. Kamu mau mempublikasikannya? Lucia mengelengkan kepalanya. Kalau begitu baguslah. Gavin tersenyum dan berkata dengan tenang. Lucia melihat dia sama sekali tidak takut, dia bertanya, Gavin menyinggungmu atau tidak, jadi kamu mau membalas dendam kepadanya. Tatapan Gavin sedikit senang, kamu tebak sendiri. Lucia berpikir sejam dan bertanya, dia tidak membiarkanmu naik jabatan, dia memotong gajimu, mengasingkanmu. Melihat Lucia yang seru menebak, suasana hati Gavin sangatlah bagus. Lucia masih berusaha menebak, namun terlihat Gavin tiba-tiba berbalik badan dan mendorongnya hingga ke pinggir dinding, kedua tangannya diletakkan di samping badannya, dia menatapinya. Lucia kaget, apa yang ingin kamu lakukan? Gavin menarik tangannya dan mengulur keluar. Tidak lama kemudian tangan Lucia terasa sedikit dingin, karena hujan gerimis, sangatlah mudah terbang masuk mengenai mereka, Gavin menggunakan badannya untuk menghalangi hujannya. Seketika, Lucia merasa bahwa seolah semua kemarahannya akan menjadi tidak berguna lagi. Di luar toko ada sebuah lampu yang rusak, dan lampunya terus kedap-kedip. Gavin begitu dekat dengannya, lampu yang kedap-kedip seolah membuat bulu matanya semakin panjang, wangi min di badan Gavin dicampur sedikit wangi arak membuat dia sangatlah terasa terjerumus. Lucia sedikit canggung dan menarik kembali tangannya, kamu keluar begitu saja tidak perlu memberitahu bos kamu. Gavin menjawab iya. Lucia berkata, tapi aku harus memberitahu dulu. Gavin menekan tangan Lucia, ekspresinya jelas tidak senang, baru Lucia ingin berkata, namun dia melihat Noah yang tengah berjalan ke arah mereka. Lucia tidak menyangka Noah juga kemari. Tampangnya jelas datang mencari Lucia. Gavin jelas merasa orang di hadapannya ini sedikit menyusutkan badannya, dia mengerutkan keningnya, ada apa? Lucia perlahan menundukkan badannya, dia menunjuk ke arah belakangnya, mantan aku. Gavin melirik ke belakang, memang benar terlihat Gavin tengah menerobos hujan dan berjalan ke arah mereka. Gavin menyipitkan tatapannya dan kembali menatapi Lucia. Meskipun Gavin baru pulang negeri dan tidak banyak orang yang mengenalinya, namun di acara malam ini, dia pernah bertemu dengan Noah. Noah tahu identitasnya. Saat ini Lucia terlihat ingin kabur, Gavin mengerutkan keningnya, sekarang Gavin lebih ingin kabur daripada Lucia. Minggir kamu, aku harus pergi. Lucia mengulurkan tangan dan mendorong bahu Gavin. Gavin mengerti jika sekali berbalik kepala, Noah langsung mengenalinya. Setengah detik kemudian, Gavin tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mulai batuk. Lucia kaget. Kamu, ada apa denganmu? Tangan Lucia yang berada di bahu Gavin jelas terasa basah. Lucia kaget, jangan-jangan dia kambuh kedinginan. Lucia bergegas bertanya, di manakah obatnya? Gavin batuk dan bergegas membuka pintu minimarket. Huk, tidak apa-apa, ada aku bawa. Robert Sia. Lucia karena khawatir, dia ingin ikut ke dalam, namun tidak disangka Gavin malah mendorongnya keluar. Halo, dia barulah berdiri tegas, namun terdengar suara Noah, Lucia. Jika sekarang bersikeras masuk, maka jika berdebat di dalam minimarket akan menjadi lebih memalukan, Lucia berpikir sejenak dan akhirnya hanya bisa berjalan ke arah Noah. Aku rasa aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas kepada kamu. Hujan semakin deras. Dia baru keluar dari bawah atap minimarket dan langsung merasa wajahnya basah dan membuat matanya sulit untuk dibuka. Noah mengulurkan tangan dan kembali menarik Lucia kembali. Ada yang ingin aku katakan kepadamu. Noah melihat Lucia keluar. Barulah dia boro-boro mengobrol dengan beberapa pelanggan dan mencari kesana kemari baru melihat Lucia tengah berdiri di sini menunggu hujan reda.
Lucia ingin pergi, sudah tidak ada yang bisa aku katakan denganmu lagi. Noah menghalangi jalan perginya Lucia, dia berkata, apakah Mia memberitahumu bahwa dia adalah korbannya? Lucia, jangan percaya dengannya, dia tahu hubungan kita barulah sengaja mendekatiku. Melihat tampangnya, Lucia tidak tahan dan ingin tersenyum. Noah dan Mia sama-sama ingin menolak tanggung jawab, mereka semua ingin membuat dirinya sebagai korban. Siapa yang sebenarnya bersalah dari mereka? Lucia tidak ingin tahu, Lucia hanya percaya dengan perkataan Carson, namun melihat tampang Noah, Lucia juga malas untuk berdebat dengan mereka. Lucia, aku benar-benar sudah tahu salah, maaf, kamu. Sudahlah. Lucia memotong perkataannya. Aku sudah menerima permintaan maaf kamu, namun aku sudah tidak mau tahu siapa dari kalian yang lebih agresif. Itu sudah tidak bermakna lagi, tolong jangan datang mencariku lagi ke depannya. Lucia mendorongnya dan bersiap untuk pergi, Noah malah memegang tangannya, Lucia. Lepaskan aku. Noah tidak mau lepas, dia berusaha untuk menarik Lucia. Tiba-tiba sebuah tarikan dari arah berlawanan muncul, Lucia merasa badannya bergoyang dan tiba-tiba jatuh ke dalam pelukan orang lain. Dia kaget dan mengangkat kepalanya. Terlihat pakaian jas itu. Yang berbeda adalah saat ini Gavin mengenakan masker yang dipakai oleh karyawan minimarket. Dia melihat Lucia menatapinya, dia lalu menarik Lucia ke belakang badannya, dia lalu menaikkan tangan dan batuk sebentar barulah menggeser tatapannya. Lucia sedikit tegang dan menarik baju Gavin, apakah kamu baik-baik saja? Gavin menganggukkan kepalanya. Noah sangatlah tidak senang, siapakah kamu? Ini adalah urusanku dengan Lucia, minggir sana. Noah mengulurkan tangan dan ingin menarik Lucia, Gavin maju dan menonjok wajah Noah, kamu hanyalah seorang mantan saja, dari mana asalmu, maka kembalilah ke sana lagi. Bab 34 Jangan pergi. Noah tidak siaga dan tertinju, dia langsung marah dan setelah sadar kembali dia menarik baju Gavin dan membalas tinjuannya. Gavin juga tidak mengalah, mereka berdua langsung bertonjokan, dari depan minimarket bertonjok hingga lapangan terbuka di depan sana. Lucia kaget dia bergegas mengejar, jangan pukul lagi. Kalian jangan pukul lagi. Gavin berbalik menatapinya, dia mengertakkan giginya dan berkata, jangan kemari. Sekali tidak fokus, Gavin ditinju di perut oleh Noah. Gavin berlutut satu kaki dan batuk keras. Melihat Noah akan meninju lagi, Lucia tidak peduli apapun dan menghalangi di hadapan Gavin. Dia melototi Noah, dia sedang sakit, kamu membuli orang sakit, apa hebatnya kamu? Gavin mengulurkan tangan dan mendorong Lucia ke samping, dia lalu berdiri lagi, siapa yang sakit? Hari ini aku mau memberi pelajaran kepadanya. Lucia bergegas memeluknya dari belakang, jangan sok hebat oke. Anggap saja aku memohon keabdamu. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa punya tenaga sebesar itu. Rasa marah di dalam hatinya sepertinya sedikit reda, dia menggerakkan tangannya dan mencibir, hari ini berkat ada Lucia, aku ampuni dulu kamu, minggir sana. Noah sangatlah sombong, minggir. Kamu kira kamu siapa, beraninya kamu menyuruhku minggir. Sambil berkata, dia langsung menerbu ke arah Gavin lagi. Gavin langsung mendorong Lucia minggir dan ketika Lucia berdiri dengan stabil lagi, mereka berdua berkelahi lagi. Lucia sangatlah khawatir, dia hanya bisa menelepon Carson saja. Carson datang bersama dengan Yil, dari kejauhan mereka sudah melihat kedua orang yang sedang berkelahi di tengah hujan deras, mereka berlari cepat dan memisahkan mereka berdua. Noah mendorong Carson dengan penuh tidak ikhlas. Namun terdengar Carson berkata, ayahmu masih berada di acara, kamu seharusnya tidak ingin dia tahu kamu demi seorang wanita dan berkelahi di luar sini, hal yang begitu memalukan bukan? Noah akhirnya tenang, dia melirik suasana yang kurang baik terhadap dia, akhirnya dia menghempaskan nafas dan pergi. Lucia akhirnya lega dan berjalan ke arah Carson, terima kasih Direktur Lu. Carson lalu meletakkan payung di atas kepalanya, Lucia lalu memanggil Yil, kakak Song. Yil membalas senyumannya, tatapannya menatapi orang di belakang Lucia, orang ini adalah. Saat ini karena berkelahi dan kehujanan, Gavin terlihat berantakan, dia meluruskan abdannya dan menatapi Carson dengan tatapan dendam dan marah. Bahkan Yil mau pergi menaruh payung untuknya, dia malah mundur ke belakang satu langkah. Entah apakah adalah halusinasi Lucia atau tidak,
dia merasa orang di hadapannya ini memiliki tatapan yang mirip dengan tatapan Gavin waktu itu di rumah sakit. Lucia, apakah ini adalah temanmu? Ucapan Carson memotong pemikiran Lucia. Dia sadar kembali dan sedikit ragu lalu berkata, "Oh, iya, teman." Seusai berkata, dia merasa lucu, bagaimana mungkin Robert adalah Gavin, bagaimana bisa dia salah mengira mereka berdua. Mungkin juga iya, setiap orang marah harusnya ekspresinya mirip. Grill mengerutkan keningnya dan menatapi Gavin, "Lucia, kamu tidak memperkenalkan dia dulu." Oh, Lucia terhenti sejenak dan berakta, "Ini adalah Robe." Gavin maju dan memegang tangan Lucia dan memotong perkataannya. "Tidak perlu kamu perkenalkan diriku." Dia melirik Carson dan perkataannya sangatlah tidak peduli. "Direktur Lu sungguh adalah orang sibuk, dan pelupa, lebih baik tidak perlu diperkenalkan saja, aku pergi dulu." Sambil berkata dia mau menarik Lucia pergi. Lucia tanpa sadar berhenti dan mengerutkan keningnya, "Apa yang kamu lakukan? Aku masih belum mau pergi." Dengan susah payah akhirnya bertemu dengan Yil, dia masih belum mengobrol dengannya. Gavin tidak mempedulikannya, dia menarik tangannya dan tidak mau dilepas. Carson maju dan menghadang di hadapan Gavin, "Lepas tangan," dia teriak mau pergi. Gavin berbalik badan dan menatapi Lucia, "Kamu mau pergi denganku atau tidak?" Orang ini entah sedang marah apa lagi. Lucia menatap Carson dan Yil, dia berkata dengan tegas, "Tidak pergi." Gavin melepaskan tangannya. Lucia lalu bergegas menarik kembali tangannya dan Gavin tidak berbalik badan lagi. Dia berjalan dan menghilang di dalam hujan deras. Lucia menatapinya dan di dalam hatinya sedikit terasa tidak tenang dan khawatir, namun sekali terpikiran tampang ganasnya Gavin, Lucia merasa kekhawatirannya sia-sia. Sepanjang perjalanan pulang ke area acara, di depan sana terlihat sebuah mobil mewah pergi menjauh. Yil mengerutkan keningnya, "Direktur Gu pergi begitu cepat." "Direktur Gu?" Lucia bergegas bertanya, "Maksudmu Direktur Gu dari Zenny Corp?" "Iya." Yil mengulurkan tangannya dan berkata, "Itu adalah mobilnya." Lucia akhirnya lega, Gavin, Robert, Noah, semuanya sudah pergi, dunianya akhirnya menjadi tenang. Carson mencari sebuah tempat yang lumayan tenang dan membiarkan Lucia dan Yil mengobrol. Waktu ketika sekolah, Yil sudah sangatlah baik terhadap Lucia, hanya saja ketika sudah lulus, Yil pergi ke ibu kota dan mereka sudah lama tidak bertemu. Carson dipanggil oleh orang kenalnya, Yil langsung berkata, "Aku tahu kamu sudah putus dengan pacarmu, aku sudah merasa tenang." Perkataan Yil langsung membuat Lucia bingung. Yil melihat ekspresinya, dia juga tercengang sejenak dan melirik Carson yang tidak jauh dari sana, barulah dia bertanya, "Carson belum memberitahumu?" Lucia mengerutkan keningnya, "Apa yang akan Direktur Lu katakan kepadaku?" Yil tertawa, "Sebenarnya waktu itu bukanlah aku yang memperkenalkan kamu ke MZ, melainkan Carson yang memintaku merekomendasikan kamu ke MZ." Lucia kaget. Dia langsung melirik ke arah Carson. Satu tangan Carson dimasukkan ke dalam kantong celana, satu tangannya lagi memegang gelas arak dan tengah mengobrol dengan orang lain, dia terus adalah orang yang begitu tenang. Yil melanjutkan, "Waktu itu aku sudah merasa dia menyukaiku." Tangan Lucia langsung gemetaran, dia bergegas meletakkannya, dan berkata, "Bukan, Kakak Song jangan sembarangan bilang, Direktur Lu membantuku karena aku sudah lama mengenalnya." "Benarkah?" Yil tersenyum dengan makna lain, tapi untung saja dia tidak melanjutkan topik ini. Setelah itu, ketika mengobrol mengenai pekerjaan, Yil terus mengobrol dan Lucia terus mendengar dan sambil menganggukkan kepalanya, terkadang dia juga bertanya kepadanya. Setelah pulang dari acara, awalnya hujan biasa menjadi hujan lebat, Yil naik taksi dan pergi ke hotel. Carson menyuruh Lucia menunggu sebentar dan menyetir lalu turun lagi dan membukakan pintu mobil untuk Lucia. Ketika masuk ke dalam mobil, Lucia berkata dengan malu, "Direktur Lu tidak perlu membukakan pintu untukku." Carson menyetir mobilnya dan sambil berkata, "Ini memang adalah hal yang harus dilakukan oleh seorang lelaki, tidak perlu merasa malu." Carson melirik dari samping, "Kamu harus terbiasa dengan kebaikan lelaki kepadamu." Wajah Lucia langsung merah, dia menundukkan kepala dan detak jantungnya juga seolah bertambah cepat. Dan Carson menambahkan, "Bukankah sudah bilang secara pribadi tidak perlu panggil Direktur Lu?"
Lucia tertawa, sudah terbiasa, jadi tidak bisa mengubahnya seketika. Carson menjawabnya, ubahlah perlahan-lahan. Lucia melirik ke arah jendela, hujan deras dan lampu jalanan yang bersinar, sungguh pemandangan yang indah, suasana hati Lucia perlahan membaik, dan seolah sedikit bahagia. Carson berhenti di depan sebuah restoran, dan tidak lama kemudian dia membeli 2 porsi pangsit. Aku dengar kamu tinggal bersama teman, ini 1 orang 1 porsi. Apakah kamu tidak mau makan? Aku tidak lapar. Terima kasih. Lucia memegang makanannya dan diam-diam menatapi orang di sampingnya, seolah dia terpikiran sesuatu. Semenjak dia putus dengan Noah, Carson mulai mendekatinya. Meskipun dia tetap tampak tidak begitu peduli, namun hal yang dia lakukan begitu menghangatkan. Lucia sangatlah terharu. Jadi ketika terpikiran dengan sikap dia dulu kepadanya, Lucia langsung merasa bersalah. Carson mengantarkannya hingga ke lantai atas dan setelah menutup pintu Olivia langsung heboh. Dia sambil makan pangsit dan sambil bertanya, cepat bilang, apakah dia sedang mengejarmu? Tidak. Sudahlah. Apa ini? Olivia menunjuk pangsit, makanan malam kesukaan, ini sama triknya dengan aku mengejar pemimpin LAN. Kamu jangan mengelak lagi. Benar-benar bukan seperti yang kamu bayangkan. Olivia tiba-tiba menatapi Lucia dan berkata, kalau begitu apakah kamu berani bersumpah tidak akan pernah bersama dengan Direktur Lu? Lucia kaget. Kamu lihat kamu sendiri. Olivia awalnya sangatlah senang, namun ketika fokus dan melihatnya, dia tiba-tiba berteriak, darah. Darah. Lucia melirik ke arah yang ditunjuk Olivia, barulah dia menyadari bahwa ada bercak darah dekat lengan bajunya. Jangan-jangan. Gavin baru saja selesai mandi dan mendengar teleponnya berbunyi, dia menjawabnya dan terdengar suara Sofia, paman kecil, aku dengar kamu pulang lebih awal acara hari ini. Gavin duduk di sofa dan bertanya, Tuan Besar marah. Dia tidak hanya tidak marah, bahkan sangatlah senang. Katanya ini adalah hal bagus karena kamu menciptakan manusia, dia juga menyuruh sekretaris Sia pulang lebih awal. Menciptakan manusia. Huk. Gavin keselak karena air, dia batuk terus, di saat ini dering pintu berbunyi dan berubah menjadi suara ketuk pintu yang berat. Dia mengakhiri panggilan dan membuka pintu, dan dia melihat Lucia masuk ke dalam dengan ekspresi buruk. Sekali bertemu dengannya, dia langsung bertanya, di manakah obatnya? Gavin mengerutkan keningnya, obat. Lucia mendorongnya dan mencari di laci meja, dan berkata, obat kamu. Barulah Gavin sadar bahwa Lucia mengira asmanya kambuh, sebenarnya dia hanya kaget dengan perkataan Sofia saja. Namun sekali terpikiran dengan kejadian sebelumnya, dia masih sedikit marah, kamu tidak mau pergi denganku, mengapa masih mau datang kemari? Lucia tidak berbalik kepala, dia terus mencari obatnya. Gavin melangkah maju dan memegang tangan Lucia, aku tidak apa-apa. Di tangan Gavin benar saja ada luka, dan ada banyak tempat yang kulitnya lepas. Lucia berdiri, kotak obat. Gavin sedikit tercengang, Lucia baru lihat bahwa di wajahnya ada luka, rasa marah Lucia langsung hilang. Gavin duduk tenang di atas sofa dan membiarkan Lucia mengoleskan obat untuknya. Dia tidak mengerang kesakitan sedikit pun, Lucia juga merapatkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun, namun dia sangatlah teliti. Setelah itu, rasa marah Gavin juga nyaris hilang semua, tidak ada orang yang pernah mengoleskan obat seperti ini untukku. Lucia mencari sebuah Hansaplas dan berkata, apakah ibumu juga tidak? Gavin tercengang sejenak lalu berkata, ibuku meninggal ketika aku berumur 10 tahun. Lucia sedikit tercengang. Lalu memakaikan Hansaplas dengan hati-hati di wajahnya. Ketika melihat senyuman hangat di wajah Gavin, dia langsung bingung, lelaki di hadapannya ini seolah asalkan dikasih sedikit enak, sekalipun dia sedang suasana hati buruk, juga pasti akan langsung berubah baik. Dari kecil kekurangan kasih sayang barulah akan seperti begini, sekali terpikiran seperti begini, Lucia sedikit kasihan kepadanya. Sudahlah, kamu istirahat saja pagian. Lucia menutup kotak obat dan berdiri, Gavin malah menarik tangannya, Lucia, jangan pergi. Bersambung.